Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang tugas besar OR dengan judul optimalisasi jumlah tipe rumah yang akan dibangun dengan metode simplex pada proyek pengembangan perumahan. Dengan penulis Dewa Ketut Sudarsana yang diulas oleh Grace Maharani Putri dengan NIM 1203190040 dan Nurul Himawdiansa dengan NIM 1203190046. Berikut ini daftar isi yang akan kami ulas. Yang pertama ada kasus yang diamati, yang kedua ada deskripsi setiap variabel, yang ketiga ada permodelan linear programming, yang keempat ada contoh kasus simpel berdasarkan kasus yang dipilih, yang kelima ada solusi menggunakan solver, yang keenam ada analisa sensitivitas, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, kasus yang diamati. Materi yang dipakai sebagai objek studi adalah proyek pengembangan perumahan Taman Wira Umadui. Lokasi perumahan ini berada di antara kawasan pariwisata Kuta, Legian, Seminyak, Kerobokan, dan Kota Denpasar. Perumahan ini dikembangkan pada luas area seluas 2 ha atau 2 hektar. Pada tahap pertama dibangun di atas areal seluas 1,5 ha. Tipe pertama, yaitu tipe A, mempunyai luas bangunan 60 meter persegi, dibangun di atas tanah seluas 120 meter persegi dengan harga 285 juta per unit. Tipe B mempunyai luas bangunan 45 meter persegi, dibangun di atas tanah seluas 100 meter persegi dengan harga 230 juta per unit. Dan tipe C mempunyai luas bangunan 36 meter persegi, dibangun di atas tanah seluas 80 meter persegi dengan harga 190 juta per unit. Berikut adalah tabel uraian setiap tipe rumah. Dan ini adalah tabel alternatif pembulatan jumlah jenis tipe rumah dan perolehan keuntungannya. Yang kedua, deskripsi setiap variabel. Deskripsi setiap variabel menentukan variabel keputusan dari setiap tipe rumah yang akan dibangun, yaitu X1 untuk tipe rumah A, X2 untuk tipe rumah B, dan X3 untuk tipe rumah C. Fungsi kendala. Fungsi kendala berisi batasan luas lahan. Luas lahan yang dikembangkan tahap pertama seluas 15.000 meter persegi. Luas infrastruktur seluas 4.000 meter persegi. Luas lahan yang tersedia untuk mendirikan bangunan rumah yang terdiri dari 3 tipe adalah maksimum seluas 11.000 meter persegi. Formulasi fungsi kendala dengan batasan luas lahan yaitu 120 X1 ditambah 100 X2 dan ditambah 80 X3 kurang dari 11.000, di mana X1 tipe rumah A, X2 rumah tipe B, dan X3 rumah tipe C. Yang B, biaya batasan biaya produksi. Dana yang tersedia untuk pembuatan rumah dengan 3 macam tipe maksimum 15 miliar rupiah. Formulasi fungsi kendala dengan batasan biaya produksi atau pelaksanaan yaitu 194 X1 ditambah 155 X2 ditambah 128 X3 kurang dari sama dengan 15.000. Yang C, batasan waktu pelaksanaan. Untuk membangun semua tipe rumah direncanakan selesai dalam waktu 120 minggu. Formulasi fungsi kendala dengan batasan waktu yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 120. Yang D, batasan permintaan pasar. Berdasarkan proporsi tipe penjualan atau aspek pasar, proporsi tipe rumah diminati adalah tipe rumah
rumah A berbanding tipe B dan berbanding tipe C adalah 3:2:6. Formulasi fungsi kendala dengan batasan proporsi sesuai aspek pasar adalah X1 kurang dari sama dengan 1,5 X2 dan 3X2 kurang dari sama dengan X3. Fungsi tujuan. Untuk menyusun fungsi tujuan yang dimaksimalkan adalah keuntungannya. Keuntungan masing-masing tipe rumah adalah seperti tabel 2 di atas. Formulasi fungsi tujuan atau Z dengan memaksimalkan keuntungan adalah maksimumkan Z sama dengan 91X1 ditambah 75X2 ditambah 62X3. Keterangannya 91 berupa laba rumah tipe A, 75 berupa laba rumah tipe B, dan 62 laba rumah tipe C. Berikut ini pemodelan linear programmingnya. Maximize-nya adalah Z sama dengan 91X1 dikurangi 75X2 dikurangi 62X3. Subjektunya adalah 120X1 ditambah 100X2 kurang dari sama dengan 11.000. 194X1 ditambah 155X2 kurang dari sama dengan 15.000. X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 120. X1 dikurangi 1,5X2 kurang dari sama dengan 0. N-nya X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0. Contoh kasus sampel yang diamati. Materi yang dipakai sebagai objek studi adalah proyek pengembangan perumahan Taman Wira Umadui. Lokasi perumahan ini berada di antara kawasan pariwisata Kuta, Legian, Seminyak, Robokan, dan Kota Denpasar. Perumahan ini dikembangkan pada luas area seluas 2 ha atau 2 hektar. Pada tahap pertama dibangun di atas areal seluas 1,5 hektar. Tipe A mempunyai luas bangunan 60 meter persegi dibangun di atas tanah seluas 120 meter persegi dengan harga 285 juta per unit. Tipe B mempunyai luas bangunan 45 meter persegi dibangun di atas tanah seluas 100 meter persegi dengan harga 230 juta per unit. Berikut ini adalah tabel uraian setiap tipe rumah. Formulasi model verbal. Yang pertama ada fungsi kendala. Berisi batasan luas lahan. Luas lahan yang dikembangkan tahap pertama seluas 15.000 meter persegi. Luas infrastruktur seluas 4.000 meter persegi. Luas lahan yang tersedia untuk mendirikan bangunan rumah yang terdiri dari 3 tipe adalah maksimum seluas 11.000 meter persegi. Formulasi fungsi kendala dengan batasan luas lahan yaitu 120X1 ditambah 100X2 kurang dari sama dengan 11.000, di mana X1 rumah tipe A dan X2 rumah tipe B. Yang B ada batasan biaya produksi. Dana yang tersedia untuk pembuatan rumah dengan 3 macam tipe maksimum 15 miliar rupiah. Formulasi fungsi kendala dengan batasan biaya produksi atau pelaksanaan yaitu 194X1 ditambah 155X2 kurang dari sama dengan 15.000. Yang C ada batasan waktu pelaksanaan. Untuk membangun semua tipe rumah direncanakan selesai dalam waktu 120 minggu. Formulasi fungsi kendala dengan batasan waktu yaitu X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 120. Yang D, batasan permintaan pasar. Berdasarkan proporsi tipe penjualan atau aspek pasar, proporsi tipe rumah diminati adalah tipe A, berbanding tipe B, dan berbanding tipe C adalah 3:2:6.
Formulasi fungsi kendala dengan batasan proporsi sesuai aspek pasar adalah X1 kurang dari sama dengan 1,5 X2. Fungsi tujuan. Untuk menyusun fungsi tujuan, yang dimaksimalkan adalah keuntungannya. Keuntungan masing-masing tipe rumah adalah seperti tabel 2 di atas. Formulasi fungsi tujuan atau Z dengan memaksimalkan keuntungan adalah maksimumkan Z sama dengan 91X1 ditambah 75X2. Untuk penyelesaiannya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul. Ini adalah penyelesaian menggunakan grafik. Next. Menghitung nilai optimum. Maksimumnya Z sama dengan 91X1 ditambah 75X2, di mana 90 dikali 0 ditambah 75 dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua, 90 dikali 78 ditambah 75 dikali 0 sama dengan hasilnya 7,020. Yang ketiga, 90 dikali 0 ditambah 75 dikali 98 hasilnya 7,350. Berdasarkan perhitungan melalui metode grafik, diperoleh jumlah optimum dari setiap jenis tipe rumah masing-masing diperoleh hasil 98 dari jenis tipe rumah B dengan keuntungan optimal sebesar 7350. Next. Solusi menggunakan solver. Maksima Z sama dengan X1, 91X1 dikurang 75X2 dikurang 62X3. Subjektu 120X1 ditambah 100X2 ditambah 80X3 lebih kecil sama dengan 11.000. 194X1 ditambah 155X2 ditambah 128X3 lebih kecil sama dengan 15.000. X1 ditambah X2 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 120. X1 dikurang 1,5, X2 lebih kecil sama dengan 0. 3X2 dikurang X3 lebih kecil sama dengan 0, di mana X1 lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0, dan X3 lebih besar daripada 0. Lebih besar dari 0. Ini adalah solver untuk menyelesaikan masalah pada kasus kami. Pada subjek yang pertama, X1-nya 120, X2-nya 100, X3-nya 80 dengan nilai LHS 9375. Pada subjek yang kedua, nilai X1 194, X2 155, X3 128 dengan nilai LHS 15.000. Pada subjek yang ketiga, X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1 dengan nilai LHS 117,1875. Subjek yang keempat, X1-nya 1, X2-nya minus 1,5, X3-nya 0 dengan nilai LHS-nya 0. Subjek yang kelima, X1-nya 0, X2-nya 3, X3-nya minus 1, dan nilai LHS minus 117,188. Analisis sensitivitas. Pada analisis sensitivitas, terdapat 3 report, yaitu sensitivity report, answer report, dan limit report. Kita lihat pada answer report. Pada tabel objective cell dengan nilai final value-nya 7265,625. Kemudian kita lihat pada variabel sel-nya. Variabel sel atau jumlah produksi maksimalnya untuk X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3-nya 117,1875. Kemudian pada tabel constraint, dikatakan binding jika nilai LHS sama dengan RHS. Jika tidak sama disebut not binding dan akan menghasilkan sisa atau slack.
Slack dihasilkan oleh selisih antara LHS dengan RHS. Dikatakan binding jika nilai final value dikatakan binding jika cell value tidak mempunyai sisa, dan dikatakan not binding jika cell value mempunyai sisa. Sensitivity report akan dijelaskan oleh rekan saya, Grace. Saya akan menjelaskan mengenai sensitivity report. Fungsi tujuan terletak di tabel objektif koefisien. Sedangkan RHS tertulis di constraint RHSite. Di variabel cell, nilai optimal terdapat di final value yang hasilnya X1-nya adalah 0, X2-nya 0, dan X3-nya 117,1875. Untuk allowable increase dan decrease-nya akan menunjukkan batas atas dan batas bawah, yang dimana objektif koefisiennya bisa dinaikkan atau diturunkan. Setelah kita coba, di tabel constraint, selama constraint RHSite-nya tidak berubah, maka shadow price-nya akan tetap. Shadow price adalah mengacu pada nilai fungsi tujuan yang optimal pada setiap peningkatan RHS. Dan ini adalah limit report-nya. Jika lower limitnya hasilnya ini, maka objektif result-nya hasilnya ini. Jika upper limit-nya nilainya adalah ini, maka objektif result-nya hasilnya adalah ini. Jadi kesimpulannya, dari hasil analisis didapat komposisi optimum jumlah tipe rumah yang akan dikembangkan pada proyek pengembangan perumahan Taman Wira Umadui adalah rumah tipe A sebanyak 28 unit, tipe B sebanyak 17 unit, dan tipe C sebanyak 54 unit. Dengan keuntungan didapat sebesar Rp7.265.265.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.